Bab 926, Selamat tinggal leluhur. Setelah Mola Jimo selesai berbicara, dia memegang sudut bajunya dengan kedua tangan, gugup dan khawatir. Orang akan sangat kasihan padanya ketika melihatnya. Kalau menolaknya maka sangat kejam. Dia secara alami tahu bahwa meminta bergabung dengan Akademi Guanxuan saat ini adalah tindakan yang sangat tidak tahu malu, tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Karena ini merupakan peluang besar bagi klan Jimo. Kalau dia melewatkan kesempatan ini, hampir mustahil bagi klan Jimo untuk bangkit kembali. Jadi, biarpun dia tahu bahwa perilakunya agak memalukan, dia tetap mengambil langkah ini. Baik untuk keluarga maupun untuk diri sendiri. Hanto Li dan Hena melirik Mola Jimo, tak satu pun dari mereka berkata apa-apa, tapi mereka agak penasaran. Sander Ye melihat Mola Jimo yang sedih sambil tersenyum dan berkata, "Nona Mola, kamu membuatku sedikit kewalahan." Mola Jimo menatap Sander Ye, kabut membubung di matanya. "Tuan Muda Ye, klan Jimo sangat ingin bergabung dengan Akademi Guanxuan. Tolong Tuan Muda Ye memberi kesempatan pada klan Jimo." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam. Sander Ye menggelengkan kepalanya. Mola Jimo mengertakkan gigi. "Tuan Muda Ye, apakah karena aku tidak membantu sebelumnya?" "Aku." Sander Ye langsung menyela Mola Jimo, "Nona Mola, kamu terlalu banyak berpikir. Kalau klan Jimo membantu aku, Sander Ye, dengan sendirinya akan mengingatnya dan membalas budi. Kalau klan Jimo tidak membantu aku, tidak ada yang salah dengan itu. Bagaimana aku bisa mengeluh tentang ini?" Mola Jimo membuka matanya lebar-lebar, kabut membubung di matanya, dan tetesan air muncul, seolah hendak menyembur keluar. Lalu, Sander Ye tiba-tiba menghampiri Mola Jimo. Dia dengan lembut menepuk bahu Mola Jimo, lalu berkata dengan serius, "Nona Mola, jangan main-main denganku, kamu terlalu dangkal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ekspresi Mola Jimo langsung membeku. Hena melirik ke arah Mola Jimo, "Kalau jebakan wanita cantik efektif, kapan kamu dapat giliran?" Setelah mengatakan itu, dia mendengus, berbalik dan pergi. Hanto Li melirik Mola Jimo dan menggelengkan kepalanya sedikit. "Nona Mola, hal yang paling tabu dalam hidup adalah ketidaktulusan dan tidak sepenuhnya jahat. Apakah kamu sedang mempermainkan saudara Ye? Apa yang kamu pikirkan?" Sejak hari pertama dia berhubungan dengan Sander Ye, dia tahu bahwa dia tidak bisa bermain-main saat berhubungan dengan Sander Ye. Anak ini memiliki lebih banyak trik daripada rambut. Satu-satunya cara untuk mendapatkan pengakuan dari Sander Ye adalah dengan bersikap tulus. Tentu saja, hal ini berlaku untuk semua orang yang bergaul dengan kamu. Kamu hanya bisa menipu orang lain untuk sementara, tetapi kamu tidak bisa menipu orang lain seumur hidup. Di tempat, Mola Jimo menundukkan kepalanya sedikit setelah terdiam lama. Dia menertawakan dirinya dan berbalik untuk pergi. Tak lama setelah berjalan, rombongan ketua klan dan klan Jimo mendatanginya. Ketua klan Jimo memandang Mola Jimo, "Serahkan perlindungan leluhur." Mola Jimo tidak melawan dan menyerahkan perlindungan leluhur. Ketua klan Jimo tidak berubah ekspresinya dan melambai. Mola Jimo tampak sedih dan berbalik untuk pergi. Setelah Mola Jimo pergi, ketua klan Jimo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Visi pendek, melewatkan kesempatan bagus untuk klan Jimo." Ekspresi tetua klan Jimo lainnya sangat jelek, terutama ketua klan Jimo. Alasan dia memberikan perlindungan leluhurnya kepada Mola Jimo adalah karena Mola Jimo mengatakan akan mendukung Sander Ye. Dia tidak menyangka Mola Jimo menjadi sangat ragu-ragu. Dia sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Tentu saja setelah marah, dia juga menjadi bingung. Peradaban Tianxing. Orang di belakang Sander Ye, kultivator pedang itu, bahkan bisa dengan mudah menekan api langit milik peradaban Tianxing. Apalagi peradaban Tianxing ini sangat akrab dengan Sander Ye. Dengan kata lain, kalau Mola Jimo memilih Sander Ye kali ini, maka klan Jimo bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit dengan kuat dan tidak hanya mengembalikan kejayaannya, tapi bahkan melangkah lebih jauh. Tapi sekarang, semuanya hilang. Hati ketua klan Jimo berdarah. Sander Ye mendatangi Kaisar Guan.
Begitu Sander Ye datang, Kaisar Guan tiba-tiba berlutut sambil berseru dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Ye, maafkan aku." Setiap orang. Sander Ye juga sedikit terkejut. Dia memang sedikit terkejut saat orang ini melakukan ini. Kaisar Guan tiba-tiba mengeluarkan cincinnya, lalu menyerahkannya kepada Sander Ye, dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Ye, aku hanya ingin pamer." "Oh tidak, aku hanya ingin melihat dunia, aku benar-benar tidak punya niat buruk apapun. Tuan Ye, tolong beri aku kesempatan untuk mengubah Din." Setelah mengatakan itu, dia langsung bersujud. Sander Ye dengan lembut mengangkat tangan kanannya, membantu Kaisar Guan berdiri, dan kemudian berkata, "Bagaimana kalau begini, Akademi Guan Xuan membutuhkan orang, jadi aku ingin meminta kamu datang ke Akademi sebagai tenaga kerja. Itu hanya membutuhkan waktu 100 tahun. Kaisar Guan sangat gembira. "Oke." Sander Ye mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang satu persatu. Setelah terpisah dari semua orang, dia tidak langsung meninggalkan domain naik surga, melainkan sampai ke surga keempat. Kaisar dinasti Zhou dan yang lainnya kembali ke dinasti Zhou, Draco serta yang lainnya juga mengikuti kembali ke dinasti Zhou. Mereka pun berinisiatif menghubungi alam semesta Guan Xuan untuk melaksanakan urusan tenaga kerja. Di langit berbintang, Hantou Li dan Mintou Li, leluhur klan Li, berjalan perlahan. Mintou Li tiba-tiba berkata, "Kamu sangat cakap." Hantou Li buru-buru berkata, "Itu semua diajarkan oleh leluhur." Mintou Li tertawa dan berkata, "Sanjungan kamu tidak memiliki standar sama sekali." Hantou Li tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mintou Li tiba-tiba berkata dengan serius, "Sudahkah kamu menyelidiki Akademi Guan Xuan ini?" Hantou Li mengangguk, "Sudah diselidiki." Saat berbicara, dia mengungkapkan beberapa informasi yang sudah dia selidiki tentang Akademi Guan Xuan. Setelah mendengarkan perkataan Hantou Li, ekspresi Mintou Li berangsur-angsur menjadi serius. Akademi Guan Xuan ini ingin menguasai alam semesta. Hantou Li mengangguk, "Ya, ketika aku pertama kali mengetahui hal ini, aku juga terkejut. Karena alam semesta terlalu besar dan terdapat terlalu banyak jenis, sungguh sangat sulit untuk melakukan hal ini. Harus dikatakan bahwa ini tidak mungkin sama sekali." Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Sekarang sepertinya tidak ada yang mustahil." Mintou Li tersenyum dan berkata, "Memang." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke langit berbintang yang jauh dan berkata dengan lembut, "Kalau tidak terjadi apa-apa, pola masa depan alam semesta akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Jadi, kamu sudah melakukan tugas dengan baik dan sekarang kamu mengajak klan Li untuk bergabung akademi ini. Ini bisa mengambil beberapa keuntungan." Hantou Li mengangguk, "Syukurlah kalau leluhur bisa mengerti." Secercah kerumitan tiba-tiba muncul di mata Mintou Li. "Aku dulunya adalah orang yang sombong, mengira aku adalah langit-langit alam semesta, hingga aku bertemu peradaban Tianxing nanti. Aku mengerti ada manusia dan langit di luar langit. Tapi sekarang, setelah melihat laki-laki berkemeja putih dan wanita bergaun polos, aku benar-benar memahami bahwa langit-langit alam semesta tertentu masih seperti semut di mata sebagian orang." Hantou Li terdiam. Mintou Li memandang Hantou Li. Kali ini klan Li memiliki kesempatan besar untuk berteman dengan Akademi Guan Xuan, tetapi kamu harus ingat untuk menahan anggota klan dan jangan biarkan mereka menimbulkan masalah. Kesempatan itu akan sia-sia. Selain itu, kita akan bekerja sama sepenuhnya dengan Akademi Guan Xuan untuk menegakkan ketertiban. Kalau ada perang, klan Li akan menjadi orang pertama yang menyerang." Hantou Li mengangguk, "Aku sudah meminta seseorang untuk menyalin hukum Guan Xuan. Di masa depan, hukum Guan Xuan ini secara bertahap akan menggantikan hukum klan Li." Haha. Mintou Li tiba-tiba tertawa. Dengan cucunya ini, apa perlu khawatir keluarga tidak populer? Mintou Li menepuk bahu Hantou Li dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Aku serahkan keluarga padamu." Saat dia berbicara, tubuhnya mulai menghilang dengan cepat. Hantou Li membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Selamat jalan leluhur." Mintou Li melihat untuk terakhir kalinya ke alam semesta galaksi yang mempesona, dengan sedikit penyesalan di matanya, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Dinasti Zhou.
Di pintu masuk aula istana, Fanny Zhou mengenakan gaun phoenix kuning muda dengan penampilan tiada taraf. Ketika dia mengetahui bahwa Kaisar Tao Zhou sedang mengepung Sander Ye, dia ingin bergegas ke domain naik surga untuk bertarung berdampingan dengan Sander Ye, tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa membantu sama sekali dan hanya menambah kekacauan. Tunggu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kabar di sini. Hal ini tentu sangat menyakitkan. Hari itu seperti tahun. Saat ini, Kaisar Dinasti Zhou muncul di hadapannya. Melihat Kaisar Dinasti Zhou, Fanny Zhou tiba-tiba tersenyum. Dia tahu dia sudah menang. Fanny Zhou bertanya dengan cepat, di mana dia? Kaisar Dinasti Zhou tiba-tiba merasa tidak puas. Kenapa, tanya dia. Apa kamu tidak melihat luka pada ayahmu? Fanny Zhou. Kaisar Dinasti Zhou sedikit tidak berdaya, putrinya hanya peduli dengan pacar. Melihat ekspresi cemas Fanny Zhou, hati Kaisar Dinasti Zhou melembut, lalu dia berkata dengan hangat, dia masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan. Dia akan kembali setelah menyelesaikannya. Jangan khawatir. Fanny Zhou mengangguk sedikit, ya. Kaisar Dinasti Zhou menambahkan, ada beberapa hal yang harus aku sampaikan kepada kamu agar kamu tahu. Sambil berbicara, dia menceritakan semua yang terjadi di domain naik surga. Ketika mendengar Kaisar Tao Zhou dan Ketua Aula Jalan Jahat ketiga yang sudah mencapai ranah Mi Tao terbunuh seketika, ekspresi Fanny Zhou tiba-tiba menjadi lebih serius dari sebelumnya. Secercah kerumitan muncul di mata Kaisar Dinasti Zhou. Faktanya, kali ini dia cukup terpukul. Dia mengira ranah Kai Tao adalah langit-langit alam semesta ini. Tapi dia tidak menyangka ranah Kai Tao malah lebih buruk dari semut di hadapan Dewa Pedang bergaun polos. Ini sangat mengejutkan. Belum lagi ranah Kai Tao, ranah Mi Tao pun ibarat semut. Ini keterlaluan. Hati Tao dia langsung runtuh. Tentu saja bukan tanpa manfaat, yakni mereka melihat langit-langit baru. Dengan begitu, mereka punya harapan baru. Dia tidak berani bilang bisa menyusul Dewa Pedang bergaun polos, tapi setidaknya mereka tahu arahnya dan bisa bergerak perlahan ke arah ini. Sejauh mana dia bisa melangkah, itu tergantung pada keberuntungan sendiri. Pada saat yang sama, mereka juga merendahkan diri. Orang yang pernah melihat dunia besar sebenarnya sangat rendah hati, karena mereka tahu bahwa ada orang di dunia ini yang lebih hebat dari mereka. Sebaliknya, hanya mereka yang belum pernah melihat sebagian besar dunia yang akan sombong dengan prestasi kecil dan terlihat sombong. Kaisar Dinasti Zhou menarik kembali pikirannya, dan kemudian berkata, kita harus berintegrasi dengan Akademi Guanxuan secepatnya dan mengintegrasikan Dinasti Zhou ke dalam Akademi Guanxuan. Sekarang kita masih memiliki beberapa keunggulan. Lagi pula, dibandingkan dengan kekuatan di Akademi Guanxuan sekarang, Dinasti Zhou masih jauh lebih kuat. Jadi, kita sekarang bisa membantu Akademi dalam banyak aspek. Akademi pasti menghargai Dinasti Zhou, tapi aku tidak bisa memastikannya di masa depan. Fanny Zhou mengangguk sedikit, aku mengerti, aku sudah menyebarkan hukum Guanxuan ke seluruh Dinasti Zhou. Perlahan, hukum Guanxuan akan sepenuhnya menggantikan hukum keluarga kerajaan Dinasti Zhou. Tentu saja, ada beberapa suara perlawanan. Cahaya dingin melintas di mata Kaisar Dinasti Zhou, bujuklah dulu. Kalau tidak mendengarkan nasihatnya, bunuh dia secara langsung. Jangan biarkan beberapa orang yang berpikiran pendek mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Fanny Zhou mengangguk sedikit, aku mengerti. Integrasi dua peradaban kosmik pasti memiliki banyak masalah. Saat ini, keraguan-raguan adalah hal yang paling tabu. Tentu saja, kalau kamu benar-benar tidak ingin bergabung dengan Akademi Guanxuan, kamu juga bisa meninggalkan Dinasti Zhou dan berpisah sendirian. Dinasti Zhou tidak akan menghentikan kamu. Kaisar Dinasti Zhou menambahkan, satu hal lagi, Sander sudah meningkat dengan sangat cepat. Fanny Zhou tetap diam. Kaisar Dinasti Zhou menghela nafas dalam hatinya. Dengan kecepatan kultivasi dan laju pertumbuhan Sander Ye, kalau ini terus berlanjut, jarak antara dia dan Fanny Zhou akan semakin lebar. Fanny Zhou tiba-tiba tersenyum dan berkata, itu hal yang bagus. Kaisar Dinasti Zhou memandang Fanny Zhou, yang berkata dengan lembut, ayah,
dalam waktu dekat, pola seluruh alam semesta akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang mampu menyatukan keseluruhan alam semesta dan semua peradaban di alam semesta. Berbicara tentang ini, matanya bersinar karena kegembiraan, tapi aku yakin dia pasti bisa melakukannya. Kita lihat saja hari itu. Sedangkan aku dan dia, selama orang-orang kita cukup kuat dan cukup baik, bahkan kalau aku menjadi seorang fas saat itu, apa salahnya? Tentu saja, aku akan mencoba yang terbaik untuk berbuat lebih banyak untuknya. Kaisar dinasti Zhou mengangguk, mulai sekarang, kamu adalah ratu dinasti Zhou. Dia resmi turun tahta. Neraka Avici. Di aula besar, seorang pelayan keluar dari aula. Dia menggeliat, lalu menyeringai, aku akhirnya bisa berlatih. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan melihat seorang pria berdiri tidak jauh dari situ. Pria itu sedang menatapnya. Pelayan itu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu baru di sini? Pria itu sedikit mengangguk, ya. Pelayan itu tersenyum dan berkata, halo, aku pelayan Raja Pemutar Roda. Nama aku Arya, bagaimana dengan kamu? Pria itu berbisik, Yono. Pelayan itu menghampiri pria itu dan berkata sambil tersenyum, jangan gugup, Raja Pemutar Roda mudah bergaul. Pria itu sedikit mengangguk, ya. Arya dengan lembut menepuk bahu pria itu dan berkata sambil tersenyum, sudah kubilang, jangan gugup. Pria itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, tidak gugup. Arya tersenyum dan berkata, lalu kenapa kamu selalu menundukkan kepala? Apa aku jelek? Pria itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Arya menutup mulutnya dan tertawa, menyenangkan menjadi orang baru di sini. Kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Pria itu mengangguk, oke. Arya bertanya lagi, bisakah kamu berlatih? Pria itu menggelengkan kepalanya. Arya berkata dengan serius, itu tidak bisa. Kalau kamu tidak tahu cara berlatih, kamu akan menderita di masa depan. Ada banyak anak-anak di sini yang suka menindas pendatang baru. Pria itu berkata, bisakah kamu berlatih? Arya tersenyum dan berkata, tentu saja. Aku diam-diam mempelajari beberapa latihan sebelumnya, dan sekarang aku bisa terbang di udara. Pria itu mengangkat kepalanya dan menatap Arya, bolehkah aku berlatih denganmu? Arya berpikir sejenak lalu berkata, boleh saja. Saat dia mengatakan itu, dia memandang pria itu dan berkata sambil tersenyum, ayo Bekni. Mulai sekarang, kamu memanggilku kakak dan aku akan melindungimu. Mendengar hal tersebut, pria tersebut segera menundukkan kepalanya, dan pandangannya tiba-tiba menjadi kabur. Arya berkata, bolehkah? Pria itu mengangguk tegas. Arya tersenyum dan menarik pria itu ke kejauhan. Saat dia berjalan, dia berkata, Yono, kamu harus berlatih denganku di masa depan. Ada banyak hantu jahat di dunia ini. Kalau kamu tidak memiliki kekuatan, kamu akan diintimidasi, jadi kamu harus bekerja keras dan sukses, tahu? Sukses. Tubuh pria itu sedikit gemetar, dan aura di tubuhnya tiba-tiba berubah drastis. Di suatu tempat jauh di dalam kegelapan, suara ngeri tiba-tiba terdengar, Aura. Mi tahu bagaimana mungkin? Di pintu masuk aula utama, wanita itu menarik pria itu dan berjalan perlahan menuju kejauhan. Di malam hari, suara setipis nyamuk terdengar pelan, Kak, aku sudah sukses. Suaranya sangat lembut sehingga hanya angin yang bisa mendengarnya. Bersambung.